Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan presentasi hasil laporan wawancara untuk memenuhi tugas akhir landasan pendidikan yang diampu oleh Pak Hapidin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Nandita Alifa Permuswari dengan NIM 160 162 10 12. Dan saya Habis Abdullah dengan NIM 160 162 1058. Dan saya Nova Razaan dengan NIM 160 162 1013. Saya Adli Akbar Hartanto dengan NIM 160 162 1040. Namun sebelum kita mempresentasikan hasil wawancara, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan profil narasumber. Narasumber yang bernama Agus Karnoto, SPD MPD, Guru Pendidikan Jasmani Jenjang Sekolah Dasar. Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Agustus 1972. Mengajar di SD Sekolah Dasar Negeri Telaga Asih 1. Alamat Rawa Bambu, Jalan Mawar 1, RT 04, RW 05, nomor 35, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar Sunter 08, Petang, Jakarta Utara, tahun 1985, SMPN 170 Jakarta Utara, tahun 1988, SGO Negeri Jakarta tahun 1991, FPOK IKIP Jakarta Angkatan 1991, dan Pasca Sarjana UNJ Angkatan 2013. Prestasinya sebagai official Poprov tahun 2009, sebagai panitia di SEA Games 2011 cabang olahraga renang terbuka, kepelatihan PRSI pada tahun 2004, mengikuti workshop Sekolah Dasar Standar Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2013, peserta implementasi kebijakan kurikulum 2013 dan pengembangan olahraga terkini tahun 2013, pelatihan penyusunan portofolio sertifikat guru dan jabatan tahun 2010, peserta seminar motivasi pendidikan co-sharing SSN atau RSBI SD dan SMP pada tahun 2011, peserta program peningkatan kompetisi pembelajaran pada tahun 2019, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil wawancaranya. Proyek akhir kuliah laporan hasil wawancara menganalisis ilmu pendidikan dari sisi seorang guru pendidikan jasmani. Daftar isi, latar belakang, profil narasumber, analisis video, dan hasil wawancara. Setelah itu, kesimpulan. Latar belakang, landasan pendidikan merupakan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar sebuah pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa landasan pendidikan menjadi tokoh utama untuk para pendidik ketika akan melaksanakan praktik pendidikan di berbagai situasi, sehingga para pendidik ini menjadi pendidik yang profesional. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Hafiz. Baik, latar belakang pendidik dapat mengimplementasikan pembelajaran melalui landasan teknologi pendidikan. Khususnya pada abad 21 ini, para pendidik dituntut untuk sekreatif dalam hal mengajarnya, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft, Google Classroom, dan lain-lainnya. Dengan berbagai metode belajar yang ada, para pendidik dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi kelas. Lanjut. Nah, di sini ada profil narasumber, yaitu ada Pak Agus Karnoto, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Agustus 1972, pekerjaan guru pendidikan jasmani, alamat Rawa Bambu, Jalan Mawar nomor 1, Kota Bekasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adli. Pelaksanaan wawancara waktu Selasa 21 Desember 2021
Tempatnya Zoom meeting, narasumbernya Pak Agus Karnoto, wawancara Jada, Nova Rajaan, Hafiz Abdullah, dan saya sendiri Anda Berhartanto. Baik, berikut adalah analisis hasil dari wawancaranya. Di situ sudah tertera ada sumber video dan judul video yang berjudulkan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Dan nama channel YouTube-nya Kelompok 1 Landasan Pendidikan 21. Hasil analisis video. Menurut Pak Agus, ilmu pendidikan yaitu upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. Dalam wawancara tersebut, ia menyatakan bahwa suka dan duka dalam mengajar pendidikan jasmani di masa pandemi. Antara lain, sulitnya untuk memantau para peserta didik, apakah mereka benar-benar mengerjakan atau mengerti tugasnya atau tidak, terkhususnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Ini yang lebih mengutamakan kegiatan praktek. Para pendidik pun merasa kesulitan untuk mempraktekkan gerakan-gerakan yang harus dipelajari oleh anak murid. Maka dari itu, Pak Agus sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk mencontohkan gerakan seperti menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dan gerakan lain-lainnya. Dalam pembelajaran daring juga sangat melibatkan peran orang tua, dikarenakan semua tugas akan diberi melalui media WhatsApp, dan orang tua juga harus membimbing para putra dan putrinya untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan contoh yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan Tiara. Selanjutnya, kendala lain pada pembelajaran daring yaitu menurunnya motivasi peserta didik untuk belajar. Salah satu alasannya yaitu tidak semua keluarga mempunyai sarana yang baik untuk memfasilitasi sang anak untuk belajar melalui online. Seperti tidak semua anak memiliki gawai, tidak semua anak mengerti cara menggunakan Google Classroom atau Zoom. Home visit. Home visit adalah salah satu upaya yang dilakukan Bapak Agus agar bisa mengetahui kondisi peserta didiknya. Adanya home visit, seseorang pendidik bisa memantau dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami peserta didiknya. Lalu setelah dilakukan home visit, maka pendidik bisa menemukan solusi untuk peserta didiknya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran. Home visit dipilih secara acak, jadi tidak terpaku pada jarak dan keadaan. Data hasil wawancara, data pertanyaan wawancara. 1. Mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan dirinya. 2. Mempertanyakan kegiatan sehari-hari narasumber. 3. Mempertanyakan pencapaian prestasi yang dimiliki oleh narasumber di luar pekerjaannya saat ini. 4. Mempertanyakan pencapaian anak peserta didiknya selama ini. 5. Menanyakan media pembelajaran selama narasumber mengajar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Ya, yang keenam ada menanyakan perbedaan mengajar sebelum dan pada saat pandemi. Yang ketujuh yaitu ada apakah mengalami kesulitan dalam mengajar peserta didik sebelum dan pada saat pandemi. Yang kedelapan itu ada upaya yang dilakukan untuk membangun motivasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang kesembilan ada mempertanyakan cara narasumber untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik. Dan yang ke-10 ada kesan-pesan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani pada saat pandemi. Lanjut. Ya, Kesimpulan akan di dibaca sini sama Andi. kesimpulan. Ya, terima kasih Saudara Hafiz. Kesimpulannya akan saya bacakan. Dalam kondisi apapun, pendidikan harus tetap dijalankan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media serta metode yang beragam. Maka dari itu, para pendidik dituntut untuk lebih meningkatkan kreativitasnya dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.